Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Kutipan ini mengisahkan Yohanes Pemandi, Yohanes yang berseru-seru di padang gurun, "Luruskanlah jalan bagi Tuhan." Jalan yang berlekuk-liku akan dijadikan rata. Yohanes juga mewartakan pertobatan. "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Yohanes merupakan tokoh yang mempersiapkan kehadiran Kristus. Yohanes mengajak orang-orang untuk menyadari diri bahwa ada yang perlu dibereskan di dalam hidupnya, ada yang perlu dibenahi di dalam hidupnya. Caranya dengan apa? Caranya adalah dengan bertobat. Kita seringkali membayangkan bertobat berarti mengakui dosa-dosa. Bertobat berarti mendaftar berapa banyak kesalahan yang telah saya lakukan. Namun dalam kitab suci, bertobat bukan seperti itu saja. Bertobat lebih jauh, yaitu menanggalkan pikiran-pikiran yang mengekang atau membelenggu batin dan membiarkan diri dituntun oleh Allah. Itulah bertobat menurut kitab suci. Kita diajak untuk melepaskan diri dari hal-hal yang selama ini membelenggu hidup kita. Kita diajak untuk meletakkan beban-beban yang selama ini membuat jalan hidup kita menjadi berat. Beban itu memang antara lain adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, kita akan terus-menerus diganggu, dibuat tidak nyaman, hati kita tidak damai karena kita ingat apa yang telah kita lakukan, bahwa yang kita lakukan itu tidak benar, tidak baik. Yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan martabat kita sebagai seorang ciptaan Tuhan, apalagi sebagai gambar Tuhan sendiri. Oleh karena itu, bertobat selain menyadari dan mengakui adanya perbuatan-perbuatan yang salah, juga berani untuk melepaskannya, kemudian membiarkan Tuhan menuntun, membiarkan Tuhan menguasai, membiarkan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Persis disitulah yang menjadi sulit. Kesulitan kita karena kita merasa bahwa ini adalah hidupku. Akulah yang menentukan masa depanku. Kita seringkali menolak untuk membiarkan Tuhan membimbing kita, karena bimbingan Tuhan ini kadang-kadang tidak sesuai dengan selera kita. Kita menyadari, kita mengakui bimbingan Tuhan ini selalu baik, tetapi kadang-kadang ada yang merasa terlalu keras, terlalu berat, dan kemudian merasa
tidak sanggup. Sebenarnya yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa kita hidup di dalam ketakutan. Kita hidup di dalam ketidakpastian. Sehingga kita juga tidak berani untuk berserah kepada bimbingan Tuhan. Pengalaman menjalani masa pandemi selama hampir 2 tahun ini semestinya membuat kita belajar banyak. Bagaimana kita mesti mengolah hidup kita. Banyak dari kita hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan serta kecemasan. Bahkan kita tidak bisa liburan pada perayaan Natal nanti atau pada perayaan Tahun Baru. Pemerintah sudah memutuskan supaya masyarakat tidak melakukan mobilitas yang terlalu jauh atau yang menimbulkan kerumunan. Takutnya adalah bahwa nanti akan muncul ledakan baru virus corona. Ini adalah kenyataan. Ini adalah situasi yang kita hadapi. Apakah kita nggak boleh khawatir? Ya boleh, harus. Kita juga tidak bisa jumawa seolah-olah kita tidak akan terkena virus ini. Namun di luar itu kita diajak pada masa Advent ini untuk membiarkan diri dibaptis oleh Tuhan. Membiarkan jalan kita diluruskan. Kita khawatir, kita takut bukan karena kita akan kehilangan apa yang ada pada kita, apa yang semestinya kita miliki. Tetapi kita takut justru kalau kita menghancurkan hidup kita dan sesama kita. Maka di dalam ketakutan atau kekhawatiran itu, masa Advent ini juga mengajak kita untuk waspada. Bertobat berarti semakin peka terhadap bimbingan Tuhan. Bertobat berarti semakin peka melihat arah yang diberikan oleh Tuhan. Maka kita harus menyingkirkan hal-hal yang sekiranya akan menghambat kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Oleh karena itu, Allah datang untuk membereskan apa yang tidak beres dalam diri kita. Allah datang untuk mengatur apa yang masih berantakan dalam diri kita. Maukah kita membiarkan Allah mengatur hidup kita? Semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Itulah warta yang kita dengarkan pada Minggu Advent kedua ini. Semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Maka kemudian Allah yang telah menyediakan jalan, Allah yang memberi jaminan pendampingan, Allah yang ingin supaya manusia semakin siap untuk dibimbing olehnya. Apakah kita berani membuka hati kepada kehadirannya? Manusia sulit bertobat karena manusia ingin mengatur dirinya sendiri. Warta pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis pada Minggu Advent kedua ini adalah ajakan untuk membuka hati kita masing-masing agar kita melepaskan, meninggalkan belenggu-belenggu yang memberatkan langkah kita, yang
menghalang-halangi perjalanan hidup kita, yang membuat kita buta, yang membuat kita lumpuh, yang membuat kita tidak berdaya, supaya kita kemudian bisa dibimbing, dipimpin, diatur, diarahkan oleh Tuhan. Marilah kita membuka hati kita agar Tuhan mengisi hati kita dengan rahmat cinta kasih-Nya. Pada tanggal 8 Desember nanti, kita akan merayakan Hari Raya Santa Maria Immaculata. Santa Maria mempunyai sikap yang sangat indah untuk kita teladan. Dia membiarkan Tuhan menguasai hidupnya, membimbing hidupnya dengan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Semoga kita mengikuti teladan Bunda Maria ini.